Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Kamiradia Putri dari Prodi Manajemen, NIM saya 2892050032. Di sini saya akan membahas tentang UTS Manajemen Pemasaran, yaitu riset pemasaran Indomie. Latar belakang, pemasaran adalah faktor yang sangat penting bagi kesuksesan suatu produk dan bagi kelanjutan suatu perusahaan. Karena jika sebuah produk dipasarkan dengan cara kurang tepat, dapat berakibat pada kegagalan sehingga akan berdampak pada perusahaan. Pemasaran merupakan hal yang sangat penting, karena dengan pemasaran dapat meningkatkan volume penjualan dan akan berdampak pada pendapatan suatu perusahaan. Persaingan produk saat ini semakin sengit di antara produsen. Berbagai macam cara dilakukan perusahaan agar mampu memikat hati konsumen. Bahkan, perusahaan yang sudah menjadi pemimpin pasar pun dapat saja dikalah bersaing dengan produk baru yang semakin inovatif dan beragam. Pemasaran adalah faktor yang sangat penting bagi kesuksesan suatu produk dan bagi kelanjutan suatu perusahaan. Karena jika sebuah produk dipasarkan dengan cara yang kurang tepat, dapat berakibat pada kegagalan sehingga akan berdampak pada perusahaan. Pemasaran merupakan hal sangat penting. Produk. Satu bungkus Indomie standar memiliki massa 85 gram. Dan terdapat 2 saset berisi 5 bumbu-bumbu yang disertakan, yakni kecap manis, saus sambal, minyak palm, bubuk perasa, dan bawang goreng. Selain itu juga tersedia dalam versi jumbo dengan massa 120 gram. Produk yang diproduksi oleh Indomie adalah mie berkualitas tinggi dengan berbagai macam varians. Ada Indomie goreng, Indomie rasa soto, Indomie kari ayam, dan bahkan ada Indomie cita rasa tradisional seperti rasa cakalang, soto Betawi, dan soto Madura. Selain itu juga ada Indomie Duo dan Indomie goreng premium. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indomie ingin terus memberikan mie yang berkualitas kepada konsumennya, dengan juga terus melakukan inovasi untuk menghasilkan cita rasa mie yang sesuai dengan selera konsumen. Selanjutnya ada price atau harga. Indomie selain dapat dibeli per bungkus, dapat juga dibeli dengan paket 5 bungkus atau paket 1 kardus berisi 30 atau 40 Indomie. Harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia. Per bungkus Indomie dihargai hanya sekitar 1.700. Yang kedua ada Place. Grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok atau gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani area geografis dalam waktu sesingkat mungkin. Selanjutnya ada promotion, yaitu tagline-nya adalah Indomie Seleraku, dan iklannya itu melalui billboard, iklan, TV, sponsor acara. Selanjutnya ada segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting. Geografis, wilayah seluruh Indonesia dari kepadatan tinggi sampai rendah. Demografis, jenis kelamin semua, agama semua, pekerjaan semua, pendidikan tidak ada batasan, dan ras tidak ada batasan. Psikografis, gaya hidup konsumtif, praktis dan hemat. Perilaku, tingkat pemakaian tinggi hingga rendah, loyalitas konsumen, tujuan penggunaan. Lalu ada targeting. Target pemasarannya adalah semua umur kecuali balita. Lalu ada positioning, yaitu yang pertama menanamkan benak konsumen bahwa Indomie adalah mie-nya orang Indonesia dengan cita rasa Nusantara dari berbagai daerah, sehingga sesuai dengan tagline-nya Indomie Seleraku. Yang kedua, mie instan yang praktis dan nikmat untuk dikonsumsi, dapat dihidangkan dengan lauk pauk lainnya. Selanjutnya ada analisis SWOT produk Indomie, yaitu yang pertama keahlian dalam cita rasa Indonesia, yang kedua produksi rendah biaya, yang ketiga jangkauan distribusi luas, yang keempat kecepatan dalam menjangkau konsumen, yang kelima brand yang sudah terkenal. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, terlalu banyak brand yang dikeluarkan, yang kedua terlalu banyak inovasi rasa yang oleh Indofood, yang ketiga permintaan pasar yang belum terpenuhi, dan yang keempat mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh seperti MSG. Selanjutnya ada opportunity atau peluang, yaitu yang pertama melakukan ekspansi ke luar negeri, yang kedua melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produk yang sejenis, dan yang ketiga melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Lalu ada threat atau ancaman, yaitu yang pertama ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi, yang kedua tidak fokus terhadap satu jenis produk, yang ketiga menciptakan mie dengan bahan-bahan yang lebih sehat seperti bahan-bahan organik.
Selanjutnya ada keunggulan Indomie dibanding merek mie instan lainnya, yaitu Indomie menawarkan berbagai cita rasa selera Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Mie Indomie terbuat dari tepung bogasari yang dikenal bermutu tinggi. Rasa bumbu yang khas dengan kualitas yang premium, komitmen dari masyarakat terhadap Indomie. Contohnya, sebutan Indomie dijadikan istilah generik merujuk kepada semua merek mie instan di Indonesia. Lalu ada Indomie memiliki harga yang terjangkau bagi konsumen tanpa mengurangi standar kualitasnya. Dan yang terakhir adalah Indomie telah memiliki brand image dan brand awareness yang sudah melekat di pikiran konsumen mie instan di Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.